Jadi nabi itu 23 tahun dan itu tidak gampang, ada fasenya. Bahkan ada fase nabi itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al Karam Ki Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha sudah berada di tengah-tengah kita. Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan kita kesempatan untuk senantiasa mencintai para ulama, mencintai para fuqara. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mau'izatul hasanah yang pertama akan dihaturkan oleh Al-Mukarram Ki Haji Bahauddin Nur Salim dari Rembang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Yang sangat kita hormati Ki Haji Jamal, semua keluarga, yang sangat saya hormati Habib Muhammad Anis bin Syahab, sedanten yang hadir, terutama Nyai Munjidah Wahab selaku Bupati Jombang yang sangat saya hormati. Sebelumnya saya minta maaf karena ini nanti ngaji hanya 20 menit karena saya dari awal itu tidak punya kemampuan ngaji umum. Saya ingat saya ngaji umum ini yang ke-9 atau 8, belum pernah. Karena apa ya? Masa Rasulullah jadi nabi itu 23 tahun. Terus sampean ingin ngaji paham dalam 1 jam, itu keangkuhan menurut saya. Jadi Rasulullah itu jadi nabi itu 23 tahun. Tapi orang ingin memahami Islam, nyewa kiai, diatur lagi, itu kalau nggak pernah sepuh itu dosa, itu jelas itu 1 jam ingin paham. Saya punya sekian cerita, ini Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu zaman Nabi itu ada ayat yang Jibril jauh-jauh dari langit turun ke bumi hanya membawa 1 kalimat, sehingga syarat seorang mufassir itu termasuk tahu pertanyaan kalimat apa yang hanya 1 diturunkan Jibril, yaitu kalimat minal fajr. Jadi dulu awal-awal Islam itu ada ayat kamu makan wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Jadi kalau malam puasa itu orang boleh makan selagi melihat benang putih sama benang hitam itu belum kelihatan. Tapi kalau sudah kelihatan mana yang hitam mana yang putih berarti otomatis imsak. Itu sahabat entah saking lugunya itu ya benar-benar pasang benang hitam sama putih, dia makan. Nanti 1 jam dari makan misalnya diintip lagi, kok belum kelihatan, makan lagi. Mungkin yang istrinya cantik ya kumpul istrinya lagi, kalau tidak cantik ya sudah tidak usah mungkin. Sampai itu jadi perilaku sahabat berhari-hari. Ketika dilaporkan ke Rasulullah, Rasulullah itu tertawa-tawa, kok ada begitu gitu. Baru Jibril datang menerangkan minal fajr. Jadi benang hitam artinya masih malam, benang putih maknanya sudah fajar shadiq. Itu lama sekali. Saya ini termasuk orang yang sangat-sangat susah ketika orang ingin belajar Islam itu instan. Dulu Nabi jadi Nabi itu 23 tahun. Itu untuk menemukan teori masbuk, tidak nyalip imam, itu Nabi juga lama. Jadi dulu sahabat itu kayak anak-anak kecil zaman saya kecil itu, kalau imam sudah rokaat ketiga atau rokaat keempat, itu kalau orang-orang desa kan langsung takbir, terus dia sholat sampai 3 rokaat nyalip siapa? Imam.
Nanti di rokaat keempat baru sama imam. Imam salam dia ikut salam. Itu hebat betul. Itu sama sekali nggak salah. Kalau ditanya, lo kok ikut salam? Kan sudah sama-sama 4 rokaat karena imamnya dia apa? Disalib. Jadi dia takbir terus tahu imamnya rokaat ketiga atau keempat terus nyalib sampai ke rokaat yang sama. Nanti salamnya bareng-bareng imam. Itu dulu sahabat ya gitu. Kalau Rasulullah sudah di rokaat keempat atau ketiga langsung mereka takbir Allahu Akbar nyalib. Setelah nyalib menyamakan dengan Rasulullah salam juga ikut salam. Jadi itu dulu lama sekali prosesnya. Sampai ada satu peristiwa Mu'ad bin Jabal datang, kemudian Nabi sudah sholat, berarti masbuk kalau dalam bahasa fikih. Mu'ad langsung ikuti Nabi, setelah Nabi salam baru Mu'ad menambahkan jumlah rakaat yang tertinggal. Terus semenjak itu jadi sunnah, jadi sunnatan mutaba'ah kalau masbuk ikut imam, kemudian hanya menambahkan rakaat yang tertinggal. Itu 23 tahun. Jadi saya ngisi 20 menit yang nggak paham, 2 jam yang nggak paham, 3 jam yang nggak mungkin paham. Daripada gitu ya 20 menit saja. Ya itu betul, karena saya tidak punya kemampuan untuk itu. Saya masih ingat, saya ngaji umum pertama itu di hallnya Abahnya Pak Hamid Pasuruan di Lasem. Kedua di Pak Hamid Pasuruan kemarin. Terus tadi di Kiai Robah Maksum, itu ajudannya 3 kali ke saya tidak mau. Kiai Robah datang sendiri, sudah sepuh dituntun. Saya ini agak-agak soleh lah, kalau sama orang sepuh itu pengapesan. Masih ingat lah aturan mainnya, laisa minna malam yarham saghirona wa yuwaqqir haqqa kabirina. Tapi yang sepuh betul kayak Mbah Jamal itu sepuh betul. Ada sepuh gaya-gayanan tidak mau. Karena memang Mbah Jamal itu besanan sama saya, Mbah Sahal itu misanan saya, misanannya Mbah saya. Terus dapat Mbah Nafisa ya keluarga sini. Saya teruskan, kalau Mbah Robah itu faktornya sanad ya. Robah bin Maksum, Maksum ini muridnya Mbah siapa itu? Fakih Mas Kumambang. Ya, Mbah Zubair dulu ya ngajinya sama Mbah Fakih apa? Mas Kumambang. Kemarin seminggu yang lalu saya di Pondok Termas ya, faktornya sepuh. Karena sanad saya Mbah Mun, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, kemudian Mbah Mahfud apa Termas. Saya terus mau cerita tentang sanad ilmu. Jadi Nabi itu 23 tahun dan itu tidak gampang, ada fasenya. Bahkan ada fase Nabi itu harus as-sukut anil mungkarot. As-sukut anil mungkarot itu diilmoni oleh pakar-pakar usul fikih. Apakah as-sukut anil mungkarot itu berarti mengekrori kemungkaran? Apa takhirul bayan? Saya ulang lagi pakai bahasa Indonesia. Ketika ada kemungkaran Nabi diam, itu diamnya karena nyari momen untuk ngandani, atau memang diam itu dengan tanda kutip jangan-jangan dianggap ikrar. Makanya ulama usul fikih itu berdebat. Diamnya Nabi ketika melihat kemungkaran di awal Islam itu karena ada mahwa aham, ada yang lebih penting yaitu menerangkan tauhid, atau takut itu menjadi satu momok bagi mereka karena Nabi dianggap coro Jawa itu dianggap kecangkeman, sidik-sidik ngeloroi, sidik-sidik ngeloroi. Nah, perdebatan ulama dalam seperti ini itu penting sekali karena nanti menjadi satu rumus ilmu. Saya berkali-kali berpikir gini, misalnya Anda punya keponakan atau punya anak pacaran, ada Pak D yang keras sekali, mesti marah. Itu nanti ponakannya nggak sempat dikandani karena main saja nggak berani, mesti Pak D ini marah. Karena ini Islam garis keras atau garis lurus atau apalah nggak tahu. Pokoknya punya garis. Terus ada kelompok Islam yang nggak punya garis, nggak punya karakter. Ponakannya pacaran ya santai, malah kenalan pacarnya ponakannya. Cantil kuliah bodoh, sehingga ponakannya merasa terjustifikasi. Berarti pacaran nggak apa-apa, wong paman saya nggak marah. Natijanya pasti sama. Yang terlalu mudahanah, yang terlalu baik, hasilnya tidak didik sama sekali. Karena seakan-akan mengakui bahwa itu tidak apa-apa. Yang keras sekali hasilnya juga sama, nggak didik sama sekali. Karena dolan rawani, kapan didiknya? Nah kira-kira seperti itu. Yang nggak mau berteman sama orang-orang maksiat juga hasilnya sama, meskipun atas nama kebenaran. Aku mau kancan nang maksiat, ngotori. Hasilnya sama, nggak mau mendidik. Tapi yang mau ngancani juga bahaya kalau terlalu keseringan karena jute aku kenal kiai iki ratu diloroi, berarti gak popo kan gitu. Nah ini PR besar dalam umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya diceritani Mbah Jamal berjuangnya di sini, nata dari kampung yang macam-macam menjadi kampung baik. Dulu saya Duki di Lasem ya gitu. Mbah Mun dulu ya sarang dihimpit 2 kampung yang masalah. Tapi lama-lama terus jadi kampung yang baik lewat tarbiyah, lewat proses tarbiyah yang luar biasa. Maka ketika kemungkaran kita biarkan, itu namanya apa?
Namanya itu kalau dalam usul fikih itu takhirul bayan. Apa? Mengundurkan memberi apa? Penjelasan. Karena sekali tidak dengan definisi ini nanti takutnya dianggap al-iqrar alal mungkar, dianggap ngakui kemungkar. Nah, saya termasuk orang yang sangat usuli ya, sangat memahami Quran, hadis itu cara disiplin ilmu usul fikih. Nah, kenapa itu satu keharusan begini logikanya? Saya ulang lagi, Nabi jadi Nabi itu 23 tahun. Itu yang menyokong beliau jadi Nabi itu orang Nasrani dan orang Yahudi. Karena itu satu-satunya perangkat yang harus dipakai. NU belum ada, sama nggak usah GR bela Nabi. NU pas itu belum ada. Maulid Nabi itu yang kangelan tuh Abu Lahab, bukan pengurus NU. Sampai sekarang dalil Maulid itu masih pakai Abu Lahab. Jadi ini ya NU itu termasuk organisasi yang luar biasa. Abu Lahab itu jadi dalil. Jadi Abu Lahab dengar kalau iparnya Abu Lahab itu iparnya Aminah, iparnya Sayyidah siapa? Dengar Aminah lahir nggak punya suami, saking senengnya candalemnya beliau namanya Suwaibah itu dimerdekakan. Ya setidaknya untuk hari Senin tak sebut beliau karena pas soleh. Nanti Selasa Rebus dan itu dimerdekakan. Saya yang kiai kecil saja nggak bayangkan kalau pagi-pagi tidak punya anak dalam, yang bikin kopi siapa, yang mencucikan siapa, yang nyapu rumah siapa. Tapi Abu Lahab saking senengnya punya ponakan itu dikasihkan, sudah Suwaibah kamu pakai saja, sudah biar melayani kamu, ngurusin kamu. Jadi saya bayangkan hari itu Abu Lahab itu mungkin bikin kopi sendiri, nyapu sendiri demi ini. Nah itu sama Allah dikenang sehingga yukhaffafu anul adzabu yaumal isnan, itu masyhur. Idza kana hadza kafirun ja'a dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahimi mukhal lada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini Abu Lahab yang kafir, hormat Maulidur Rasul saja dapat takhfiful adab, apalagi yang mukmin. Jadi itu satu-satunya dalil Maulid, itu dalilnya Abu Lahab. Ya makanya terus kita itu dibully sama kelompok sebelah, dalil kok Abu Lahab. Tapi saya pastikan awal Islam itu yang menjadi perangkat nubuah itu hanya Yahudi dan Nasrani. Karena yang lainnya nggak tahu Nabi itu apa. Saya beri sedikit cerita. Nabi itu umur, anggap saja kita ikut kaul yang 12 tahun saja. Sebetulnya ada beberapa perdebatan, ada yang bilang 9, ada yang bilang 12. Tapi yang debat tidak usah didengerin, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Kadang orang debat ya lucu, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Anggap saja 12. Nabi datang ke Syam. Syam itu ya sekitar Syria, Lebanon, Palestina itu Syam. Itu pertama yang tahu kalau beliau Nabi itu ya rohib. Rohib itu terjemahnya ya pendeta. Rohib, Bukhairah nemuin Abu Thalib, itu siapa? Ini anak saya. Terus ditanya lagi, ini siapa? Ini anak saya. Sampai 3 kali. Terus sampai Abu Thalib itu agak tersinggung. Memangnya masalahnya apa kalau dia anak saya? Terus Ibu Bukhairah bilang gini, semua alamat Nabi pada anak ini itu ada semua, kecuali kecelakaannya satu, anak kamu. Loh, memangnya masalahnya apa? Karena alamatnya Nabi di Taurat dan Injil itu yatim, sementara ini punya bapak kamu, ini masalah. Jadi dilihat macanya sudah memenuhi kriteria, semua memenuhi kriteria kecuali satu, karena punya bapak Abu. Akhirnya Abu Thalib ngaku, ndak, ini anak saya, ponakan saya. Akhirnya diketahui kalau ini benar-benar calon Nabi. Pertama yang tahu siapa? Pendeta. Karena yang punya khazanah kitab samawi itu ya para orang Nasrani dan Yahudi. Sehingga Al-Quran meskipun pada akhirnya ngeritik Yahudi Nasrani itu, tapi nggak bicarakan Yahudi dan Nasrani. Karena satu-satunya yang masih punya kitab samawi itu Yahudi dan Nasrani, meskipun sebagiannya sudah dirubah-rubah. Alamat pertama itu ya, seperti yang diceritakan di berjanji afi ainaihi humratun, matanya dilihat. Terus perlakuan pohon, saya pernah di pohon itu, pohon nubuah, itu umurnya ribuan tahun. Itu kalau Nabi duduk misalnya di arah barat, matahari dari barat, normalnya akan kena kesetrong matahari. Itu yang rubah itu dahannya. Jadi Nabi itu orangnya lugu, duduk aja nggak mau mikir. Memang syaratnya Nabi itu nggak boleh mikir, harus ummi itu lugu. Nggak boleh Nabi mikir besok makan apa, terus jabat apa, itu nggak boleh. Itu udah Nabi itu, maklar itu. Nabi itu nggak boleh mikir. Makanya Quran nyifati Nabi itu makun tata drimal kitab walal iman. Kami itu tidak tahu kitab itu apa, iman itu apa.
Jika Nabi itu nggak bisa jumpa pers, nggak bisa. Nabi kok memaklumatkan wasata di mana, nggak bisa. Nabi itu justru bagus keliru pertama jadi Nabi. Nabi pertama ketemu Jibril itu dikira malakul maut, dia lari ketakutan. Zamiluni Khadijah, saya ini takut, itu tadi ada malakul maut, saya takut. Sama Khadijah dikemulin. Jadi Nabi itu nggak tahu kalau itu malaikat siapa? Jibril. Jibril nggak bisa dia kenalan kayak di seminar. Ini malaikat Jibril pernah kuliah di sini, nggak bisa seperti itu. Jibril itu ya aneh. Pertama ketemu Nabi, Iqra ya Muhammad, kamu harus baca ini. Kata Nabi, Nabi Quran, saya tidak bisa baca. Harus bisa. Dipaksa sampai 3 kali. Nabi tetap jawab, saya tidak bisa baca. Terus kata Nabi kenangnya, Tony, saya didekap, kamu harus bisa baca. Setelah baca dilepas, Nabi lari pulang. Pulang terus bilang ke istrinya, Zamiluni. Ini secara nahwu agak aneh karena mukhatabahnya perempuan satu, harusnya Zamilini. Kalau untuk perempuan harusnya idribi ya, unsuri. Tapi karena Khadijah dihitung ahl itu keluarga, maka Nabi pakai khitab mudzakkar jamak Zamiluni. Jadi Nabi nggak tahu kalau pertama jadi Nabi, karena syaratnya Nabi harus ummi. Justru karena ummi itu orisinil, semua yang dikatakan Nabi pasti dari wahyu. Nanti Nabi sampeyan mikir, saya besok ngomong apa ya supaya orang tertarik. Makanya kamu gak akan jadi Nabi. Selain sudah ditutup juga bahaya ini, karena tadi. Makanya saya ngaji itu ya sekenanya, saya tidak pernah ngaji itu mikir. Karena ngaji itu menarik itu terserah nasib. Kalau nasib sedang baik, kamu tidak paham gini, wah Gus Baik ilmunya tinggi sampai kita tidak paham itu kalau nasib sedang baik. Kalau nasib tidak baik, ngomong sudah enak apa, sebulet tuh. Jadi sebetulnya ini masalah qalb. Allah yang muqallibal qulub. Kayak kamu kelihatan serius itu kalau nasib sedang baik dianggap pemikir. Kalau nasib sedang nggak baik, wong kok merengut terus, mesti begitu. Kalau kamu nasib baik sering guyon, mesti orang komentarnya alhamdulillah itu ceria, gampang syukur. Kalau nasib nggak baik ya itu guya-guyu jelas kan gitu. Sehingga Nabi itu memang nggak boleh mikir. Sehingga diistilahkan ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Kamu itu tidak tahu Muhammad, kitab itu apa, iman. Justru itu bagus. Nggak tahu itu bagus kalau untuk Nabi. Kalau untuk apa? Sehingga orisinil datang ke Khadijah, Zamiluni. Jawabannya Khadijah lucu. Kamu betul ketemu orang seperti ini ke makhluk seperti ini nih? Iya kata Nabi. Itu Khadijah itu kacaunya bukan main. Khadijah itu kacau. Khadijah itu kubro, termasuk manaqib yang dicintai mbahmu. Ini mbah-mbahnya Habib, ini Muhammad bin Anis. Khadijah bilang gini, ya gini saja mas. Suatu saat kalau teman kamu itu datang bilang ke saya, ya kata Nabi. Gak ngerti kalau ini dites. Suatu saat Jibril ini datang lagi. Nabi juga, ini loh temanku. Kalau bilang Jibril itu ini temanku datang lagi. Khadijah fakhasarat an fakhidiha. Masyhur itu di riwayat. Pahanya agak dibuka. Mas, temanmu masih, lari gitu. Terus setelah lari ditutup lagi. Temanmu datang lagi, iya datang lagi. Absyir ya Muhammad, kamu harus senang. Itu benar-benar kamu itu Nabi. Jadi Khadijah punya sekian definisi. Kalau Nabi betul itu melihat malaikat betul itu melihat aurat itu pasti lari. Jadi dibuka. Ternyata Jibril lari. Khadijah ini tidak tahu, yang tahu Nabi. Nabi ya nggak tahu kalau dites. Kalau Nabi tahu, kok ngene nak dites ya. Jadi ini mungkin, jadi Nabi itu nggak tahu kalau dites. Mas, kalau temanmu datang bilang saya. Setelah pas Nabi sama Khadijah, Jibril datang. Masyhur itu fahasarat an fakhidiyah. Dibuka, temanmu masih mas, lari. Ditutup lagi. Sekarang gimana mas? Datang lagi. Kamu harus seneng, kamu Nabi betul. Karena kalau itu setan, wah mesti seneng nonton aurat kan. Itu Nabi tidak tahu kalau dites. Kalau sampean kan tahu kalau mau dites istri. Sampean mulai kato tong wedok liya teko mesti bojo mbak servis untuk menutupi semua keburukan itu. Itu Nabi. Uniknya terus Khadijah. Nabi jadi Nabi sama Khadijah itu tahu dulu Khadijah. Nabi nggak tahu kalau mau jadi Nabi, tapi Khadijah tahu. Sehingga ketika umur 25 tahun Nabi sebagai pedagang, Khadijah itu ngirim mata-mata namanya Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Saya tambahin lagi Maisarah nama lelaki. Nanti kalau kamu artikan nama perempuan, oh berarti Nabi kemana-mana punya perempuan. Enggak, Maisarah itu nama lelaki. Maisarah dikirim Khadijah. Terus gimana Muhammad di perjalanan? Tudhilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Kemana-mana dipayungi oleh mega, oleh awan. Sekian informasi ke Rasul ke Khadijah itu dimasukkan semua ke Khadijah. Tapi betapa kecewanya Khadijah ketika Nabi nikah umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun.
itu kok gak jadi nabi, itu mulai kecewa gitu, sido jadi nabi tau kan. Makanya ketika tahun ke-40, berarti Nabi umur 40, cerita ketemu tadi Jibril, sebenarnya Nabi gak tahu itu Jibril, gak bilang Jibril. Itu Khadijah senengnya bukan main, karena apa yang dibayangkan dia terjadi. Fawwah la yuzika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul maktub wa taqridu fa wa tu'inu ala nawaibil haq. Ini kalau istilah bahasa Pak Said Akil, syarat jadi Rais Suriah harus hafal kata gitu. Sonono, syaratnya jadi ulama. Saya ini jadi ulama sebelum di NU. Makanya kata Mbah Mun dulu guyon kiai ono loro, ono kiai sing ning NU, berarti kiai sik lagi ning NU. Ono sing kiai NU nak gak pengurus NU ada di kiai gitu kan. Itu guyonannya Mbah Mun. Akhirnya Khadijah itu sempurnanya bukan main, karena pernah ragu 15 tahun. Kan dari umur 25 sudah yakin kalau ini nabi, kemudian nggak tahu bukti berikutnya, makanya terus ini jadi nabi enggak. Setelah umur 40 bener-bener nabi, paginya diajak ke Waraqah bin Naufal, masih pernah paman sama Khadijah. Ya Ami, ini ibnu Akhika mau cerita. Terus Waraqah ini Nasrani. Di kitab Bukhari disebut wakana imro'an tanas sorofil jahiliyah wa yaktubu Injil bil Ibraniyah masya Allah ayaktub. Jadi Waraqah itu penginjil, pendeta. Tapi nanti loh, kamu jangan salah paham terus kayak pendeta sekarang. Enggak, ada periode di mana Injil masih asli dan ada periode ini yang sudah muharraf. Itu kan ya itulah khasnya ulama sudah. Akhirnya Waraqah tanya, kamu ngomong saja ya Ibnu Akhi, manggilnya seperti itu. Akhirnya Nabi cerita ketemu Jibril, ketemu enggak, sebenarnya beliau enggak tahu itu Jibril cerita. Terus kata Waraqah, hadan namus allati ja'a bi Musa, masih pakai bahasa namus, hadan namus allati ja'a bi Musa. Itu namus semacam malaikat yang mendatangi Musa. Terus uniknya Waraqah bilang gini, wa iyudrikni yaumuka ansuruka nasron mu'azzar. Andai kan saya menemukan hari ketika kamu jadi nabi, akan saya bilang mati-matian. Kapan itu paman? Khina yukhrijuka kaummu, ketika kamu diusir oleh kaum kamu. Nabi sebagai orang baik, makanya GR jadi orang baik itu ya boleh. Nabi sebagai orang baik itu tanya, awamu khrijiyahum. Kalau kiai mana nih, awamu khrijiyah ana ta iku wong sing ngetono ingsun hum ta kaumi. Masa saya nanti diusir kaum saya? Saya ini termasuk keluarga terhormat, perilaku saya baik. Masa saya nanti diusir? Terus kata Waraqah, tidak ada seorang pun yang jadi nabi kecuali nanti ngalami diusir. Jadi yang tahu mau diusir itu ya Waraqah. Nabi malah tanya, masa saya nanti diusir? Karena tadi syaratnya Nabi harus ummi itu keibu-ibuan. Jadi nggak tahu. Tapi nggak tahu di Nabi itu sifatu madkhin, sifat ujian, bukan sifatu naqsin, sifat apa? Kekurangan. Akhirnya Nabi mulai sadar, wah jadi Nabi tenan kan gitu. Jadi makanya kitab Fathul Bari, sarahnya Bukhari, termasuk komentarnya Said Muhammad di beberapa kitab beliau, di Mafahim, di beberapa kitab. Kamu jangan terlalu fikih. Kalau terlalu fikih kan nggak boleh mempercayai omongan orang kafir, orang ahli kitab. Karena awailun nubuwah itu yang komentar semua ahli kitab. Awailun nubuwah itu yang tahu bahwa Nabi Muhammad calon nabi itu semuanya data dari ahli apa? Ahli kitab. Sudah akhirnya Nabi ketemu Jibril lagi, yang menurunkan ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Nabi mulai yakin ketemu Jibril. Setelah sering ketemu Jibril, Nabi ya dengan tanda kutip nggak tahu aturan mainnya lagi. Setiap ada pertanyaan bilang gini, sudah tak jawab besok. Mentang-mentang besok Jibril datang. Ternyata Jibril tidak datang sampai 40 hari. Akhirnya dibully sama umatnya. Mat dari so jawab ternyata tidak bisa. Iya Jibril ora teko. Akhirnya diwarai meneh. Ngene lho carane dadi nabi, wala taqulan nalisain ini fa'ilun dzalika hudan illa ayasya. Jadi Nabi, sudah kamu besok datang ke saya tak jawab, karena Nabi mentang-mentang besok mau konsultasi sama apa? Jibril. Ternyata Jibril tidak datang karena Nabi lupa ada mengatakan bisa. Kalau Nabi itu tahu semua, pasti Nabi mengatakan insya Allah dulu. Tapi Nabi memang sebaiknya nggak tahu. Ummi. Justru itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Itu beberapa peristiwa. Sehingga syaratnya jadi wali, karena anak wali itu warasatul anbiya. Ya kudu rada goblok sithik-sithik. Gak boleh wali kok cerdas analisis, gak boleh. Wali kok delok TV ngrungokno pakar-pakar analisis. Iku ora wali, jadi maklar. Gak boleh. Jadi misalnya yang menang Pak Jokowi atau Pak Prabowo, gak boleh pakai
Pak Jokowi petahana, wah segini nggak boleh. Wali kalau ditanya yang menang Pak Jokowi Pak Prabowo, biadillah gitu aja. Itu urusan Allah. Itu alamatnya apa? Itu nggak penting, yang penting boleh ridhanya Allah. Nggak menarik figur-figur seperti itu wali. Sudah saya teruskan supaya clear ya masa Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita tidak punya data kecuali dari ahli kitab. Yahudi lebih ngeri lagi. Yahudi itu punya kriteria syaratnya Nabi harus min dzurriyyati Ibrahim. Ya makanya kitab yang paling disenangi Mbah Mun itu berjanji. Syaratnya Nabi harus min dzurriyyati Ibrahim. Lalu Muhammad itu siapa? Kok tahu-tahu Nabi dia itu orang Arab itu jahiliyah, wongnya goblok-goblok. Wah, akhirnya terus jadi polemik ilmiah kan. Akhirnya Nabi memaklumatkan diri kalau beliau min dzurriyyati Ibrahim, dibuktikan Ibrahim pernah singgah di Mekah, yaitu fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bahwa Ibrahim pernah hidup di Mekah ada buktinya, yaitu ada bekas kaki di dekat Ka'bah. Akhirnya Ibrahim meninggalkan Ismail. Ismail kecil kekurangan air, Hajar lari-lari nyari air 7 kali. Akhirnya jadi sa'i bena sofa wal. Ada sekian bukti kalau Ismail itu hidup di Mekah, menikah sama suku Jurhum. Akhirnya orang Yahudi mulai ngeper. Loh iya, Muhammad pantas jadi nabi. Ternyata orang Mekah turunan Ibrahim alaihis. Itu andekan orang Yahudi yang tidak komen, itu juga gak dilacak nasabnya Nabi. Gara-gara orang Yahudi komen, Nabi itu harus turunan Ibrahim. Kamu asal-usulnya gimana? Akhirnya Allah sendiri yang menjawab bahwa Nabi lahir dari Ibrahim. Padahal Ibrahim itu orang Palestina. Logikanya gimana? Ternyata Ibrahim pernah singgah di Mekah, ada bekas kakinya, ada ritualnya, yaitu lari bena sofa wal marwah, menceritakan wal marwah, menceritakan apa? Ibrahim ketika nyari apa Siti Hajar ketika nyari apa? Itu disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu. Maka berjanji itu kitab yang masalah madaih itu bagus secara tarikh. Jadi kita madaih itu beda-beda. Ada yang kayak Habib Ali. Habib Ali itu lebih ke isek itu berontok. Jika saya suka baca Simtud Duror itu kalau pas isek, pas berontok. Berontok itu ya pas kangen Nabi, biasanya saya wudhu terus baca Simtud Duror, itu pas isek. Tapi kalau saya ingin baca sejarah suka berjanji. Kalau Habib Ali jelas isek. Yang juriannya sekarang di Solo termasuk Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali yang punya Simtud Duror. Jika kalau beliau baca sholawat ya sholatan yattasulu biha ruhul musolli alaihi bi. Fayam basitu fi qalbi sirunu li ta'aluki bi wa hubbi. Fayuktabu biha bi inayatillahi nabu bi isbi. Kalau berjanji enggak, dia tahu problem utama Nabi itu nasabnya, karena beliau orang Quraisy, orang jahiliyah yang dikira enggak punya darahnya Nabi Ibrahim. Maka beliau pertama ngarang diantaranya wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humitat khisalusaniyah. Saya pastikan Muhammad cucunya Abdul Muttalib. Dia yang punya pintu yang mau masuk ke Ka'bah, namanya Babu Bani Syaibah. Itu nama lain dari Abdul Muttalib. Terus diteruskan Abdul Muttalib bin Hashim terus sampai wa adnanu bila raibin idadawil ulumin nasabiyah ila dabihi Ismail anisbatuhu wa muntam. Karena berjanji ingin ngomong, ingin memaklumatkan ini Muhammad, kamu kira orang mana? Beliau adalah turunan Ibrahim. Kayak apa alimnya yang ngarang berjanji? Ya, saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Lah berjanji itu nasibnya kurang baik. Dibaca bahasa Arab, yang baca nggak paham, yang dengar nggak paham. Akhirnya kubu sebelah dianggap baca mantra. Nah, terus dihukumi bid'ah kan? Coba kalau itu ditulis bahasa Indonesia. Nasab Muhammad, dia punya bapak Abdullah, punya mbah Abdul Muttalib gini-gini. Paling kubu sebelah tidak akan bilang bid'ah, mesti ngomong ini buku sejarah. Jadi gara-gara bawa bahasa Arab, sing maca ora paham, sing nyenggaki ora paham, terus koyok mantra. Sing kritik yo luwih ora paham. Oh, sudah akhirnya. Jadi berjanji itu bela-belain Nabi itu yang dilihat sisi nasab. Makanya beliau ngendikan wa'adnanu bila raibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa. Itu juga orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman. Ternyata Muhammad itu tidak orang lain. Sampai mereka bilang Muhammad minal asbab. Muhammad itu nggak lain saudara kita. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman. Jadi pertama Nabi jadi Nabi itu yang tahu ya orang Yahudi dan orang Nasrani, karena mereka pasti punya sisa-sisa kitab Samawi. Yaitu yang diceritakan Ka'bil Akhbar. Ya al-haditsus tsani an Yasar bin Atha an Ka'bil Akhbar. Qala allamani abi Tawrata ila sifran wahidan kana yaktimuhu wa yudkhiluhus
sunduk. Falamma mata abi fatahtuhu fa idan fi nabiyyun yakhruju akhiras zaman maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Jadi ini saya urun terangkan maulid. Tapi jangan diundang lagi. Ya, pokoknya saya ini kaidahnya jelas. Kalau tidak pernah sepuh undang saya haram. Aturan fikihnya kan gitu. Kalah alim ngatur yang alim haram. Kalah tua ngatur sing tua haram. Tapi nak wong tua ngatur sing nom ono kemungkinan halal. Mereka ono kemungkinan sing nom ra nurut wong tua itu dosa. Makanya kalau saya dipanggil yang pernah sepuh, waduh cocok ra cocok ya samina wa ta'na. Karena Mbah Jamalnya abahnya Gus Rozin, biasanya Basal. Terus saya pokoknya tak ingat saya pengajian umum itu baru ke-7 ke 8. Semoga ya nanti sampai mati ya jumlahnya masih bisa terhitung. Tapi kalau ngaji rutin saya terus ngaji rutin. Saya pernah baca hikam di Jogja khatam. Kalau di pondok saya sudah nggak terhitung saya khatam berapa kitab, nggak terhitung karena saya sering ngaji rutin. Sehingga Diba itu kitab kesayangan Habib Ali. Habib Ali sebelum ngarang Simtud Duror itu beliau nginduk kitab apa? Diba, masyhur. Jadi saya ulang lagi ya, kalau Diba sama Berjanji lebih ke Tareh, kalau Habib Ali ke Isyak, semuanya baik. Saya baca semua. Saya niru Habib Ahmad Al-Habsyi Pasuruan, pernah tak tanya, kenapa kalau maulid baca 3-3-nya? Ben ke asobiah, Gus, ben keduman kabeh. Saya itu setengah hafal semua, 3-3-nya setengah hafal semua. Berjanji cerita, Al-Haji Susah, Diba yang ini Diba, Al-Haji Susani an Yasar bin Ato an Kabil Akbar. Kata Kabil Akbar, saya ngaji sama bapak itu, Taurat itu khatam. Tapi saya itu iskal itu janggal. Kenapa ada satu lempiran yang nggak diajarkan? Disimpan visunduk. Jadi orang Yahudi itu ada baiknya. Mestinya kalau mangkal kan dibakar supaya hilang jejak. Enggak. Karena Yahudi itu ada unsur nubuah. Karena babanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi Yahudi yang orisinal ya. Saya berkali-kali ngaji bilang Israel itu kalimatu madhin, pujian. Sehingga Israel disebut wa ani faddaltukum alal alam, itu Israel yang bani karena ada gennya Nabi. Kalau Israel yang sekarang itu nation, sebuah negara. Mereka ada yang Zionis, ada yang turunan Eropa, Amerika, terus Islamofobia. Itu beda Israel yang negara dengan Israel yang bani. Kalau yang bani itu ada unsur gen para apa? Nabi, sehingga ya bani Israel. Tapi kalau Israel sekarang nama sebuah negara, sehingga ketika Allah bilang ya bani Israel itu khitabnya pada penduduk Medina. Kenapa? Karena penduduk Medina zaman itu banyak yang keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Israel di Quran itu bukan nama sebuah negara, nama sebuah turunan, sehingga disebut ya bani Israel, he anak turune Israel. Kita tahu Israel nama lain daripada Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya karena memang saya nekuni ilmu. Kalau tadi yang Banjari kan nekuni suara, jadi suaranya bagus. Itu kalau nggak ditopang al-jamalul akli, logikanya juga bagus. Itu bahaya, nanti orang mau nyanyi tok. Nah ini tak bantu. Tadi ada al-jamalul sauti, kebaikan secara suara. Ini tak bantu al-jamalul akli, kebaikan secara mana? Ya mestinya keren al-jamalul akli, karena al-jamalul sauti itu penyanyi dangdut bisa. Jadi semua penyanyi bisa kalau suara bagus ya. Tapi kalau maknani Diba itu kalau ada orang alim tidak bisa. Terus tuku terjemahannya tetap paham, bakat itu. Saya teruskan. Falam mama tabi, orang Yahudi itu unik. Wong dia benci kok naskah itu tetap disimpan. Terus kata Kabil Akbar, falam mama tabi fatahtuhu, ketika bapak saya meninggal, kotak ini tak buka. Faidan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Di situ ada keterangan bahwa akan ada nabi yang keluar akhirat, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Kerajaannya itu di Syam. Bareng Kabil Akbar ini sebetulnya menangi Rasulullah SAW, tapi dia nggak mau iman karena Nabi itu nggak lengkap menurut dia. Ini Muhammad sudah benar lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah, tapi masih kurang satu, wa sultanu bisyam. Zaman itu Syria, Lebanon, Palestina masih di bawah pasukan salib, pasukan Nazaret. Sehingga dia mikir, katanya kerajaan Islam ada di Syam, ini kok Muhammad nggak jadi raja di Syam. Sehingga dia menunda imannya, yuakhiru Islam. Bareng era Sayyidina Umar, beliau bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Terus dia iman. Makanya imannya Kabil Akbar itu era Sayyidina Umar, karena sudah masuk definisi ketiga, wa sultanuhu bisyam, kerajaannya Nabi ada di Syam. Iman. Sekali iman langsung pinter deh. Sedurunge baca kitab Samuel banyak.
Sehingga Sayyidina Umar kalau mau tanya kitab Samawi ya tanya Ka'bul Ahbar. Karena beliau itu Nabi sudah benar maulidu di Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu Syam. Rasulullah ketika wafat atau intaqala ila rafiqil ala itu belum menangi Islam menaklukkan mana Palestina. Tapi Nabi itu kasef. Nabi itu nak kasef itu ya lucu. Makanya kalau ada kiai lucu itu ya anggapnya niru Nabi. Nabi itu lucu. Ada sahabat itu gak mati ganteng, pendek gak mati ganteng, namanya Suraqah. Itu digojol sama Nabi. Suraqah, bagaimana kalau kamu suatu saat itu pakai tas itu apa? Mahkotanya Raja Syam, Raja Kaisar. Ya Suraqah ya dianggap Nabi hujan gitu aja. Nabi hujan naik dari itu. Singkat cerita, suatu saat Umar itu mengalahkan kerajaan itu, Kaisar itu dikalahkan Umar. Saking takutnya lari, mahkotanya itu jatuh disaksikan Suraqah. Terus ingat, dulu Nabi pernah ngendikan itu disuruh pakai saya. Akhirnya sama Suraqah dipakai. Ya tetap orang ganteng, orang ganteng. Padahal sudah pakai mahkota guys. Karena setelah dipakai, kata Umar, ikhla'ha, itu dicopot. Mau saya pakai untuk Baitul Muslimin, untuk Baitul Mal. Kata Suraqah, bukankah Nabi ngendikan kalau ini yang pakai saya? Jawabnya Umar, innama yakunu Rasulullah lital bisaha walam yakul litam likaha. Kata Nabi hanya menghentikan kamu disuruh makai tapi tidak disuruh memiliki. Kayak apa Rasulullah kasufnya? Itu kata orang-orang yang pernah ke Turki. Saya belum pernah ke Turki tapi saya hafal hadis sahih ini. Itu ditulis di masjid Turki itu, lataf tahunal Konstantinia, kamu akan bisa mengalahkan pasukan Konstantinopel. Itu dikalahkan setelah 1000 sekian tahun dari wafatnya Nabi. Kayak apa kasusnya Nabi? Karena Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Coba kalau Nabi kayak pengamat, ngomong apa yang kira-kira terjadi? Mau itu kan mesti keliru semua karena berdasar akal. Tapi kalau Nabi berdasar apa? Kasuf. Kasuf itu satu apa? Kenyataan yang dipertontonkan Allah Subhanahu wa taala. Terus kedua, alamat Nabi itu pakai sandi. Sandi itu sesuatu yang enggak jelas tapi menjadi jelas bagi ahlinya. Saya ulang lagi, sandi itu kayak sandi di militer itu, atau sandi di KPK itu ada sandinya. Sandi itu ya kata sandi. Saya pernah diceritani Pak Busro Muqaddas ketika ketua KPK itu lucu. Wah sandinya koruptor saya tambah kacau Pak Bah. Itu kalau bilang uang itu kalau yang kemarin rame kan apel Amerika sama apel Malang. Kalau apel Amerika berarti US apa? Dolar. Kalau apel Malang berarti apa? Rupiah. Setelah KPK tahu sandinya diganti Ustadz. Jadi koruptor kalau mau korupsi ini pun temannya. Loh ini ustadznya sudah siap loh, kamu gak ikut pengajian. Itu sempat penyadap KPK itu gak mau ngecek. Masa orang pengajian dicek. Ternyata ya gak ada acara pengajian, ustadz tuh maknanya uang. Koruptor saking ngerti itu disadap KPK itu sandinya gimana? Datang nggak ke sini, ini ustadznya sudah siap, ini ada pengajian. Hampir KPK itu gak ngecek karena pengajian, ustadznya sudah siap. Setelah digerebek ternyata ustadz tuh sandi dari makna apa? Uang, gak kurang ajar itu ustadz katanya. Jadi kalau di sini ditangkap KPK berapa ustadz ini sudah? Ada Habibnya lagi, ada Habib Muhammad ini. Nah, Salman Al Farisi itu pemikir, dia orang Persia. Di mana-mana orang Persia itu pemikir. Persia itu kalau sekarang ikut Iran. Itu dia ngaji lama sekali sama pendeta-pendeta itu. Kebetulan dia punya pendeta yang belum muharraf, belum muharrif atau belum muharraf. Kalau muharrif orangnya, kalau muharraf itu kitabnya atau bukunya. Setiap dia ngaji sama pendeta dikasih tahu, terus kecewa beberapa kali, walhasil ketemu pendeta yang benar. Sudah, kamu tidak usah ngaji sama saya, kamu datang saja ke Yasrib, ke Madinah sana, ke Yasrib. Di situ Nabi akhir zaman sekarang sudah ada. Ini yang ngomong pendeta. Ya. Ya terus sandinya itu 3. Itu aneh semua sandi. Sandinya pertama layak balus sodakoh. Lalu saya tahu kalau itu Nabi gimana. Pas itu posisi di Babylon. Babylon itu sekarang ikut Irak. Babylon itu ikut Irak. Dia orang Persia, kira-kira sekarang Iran. Terus dia kerja di Babylon. Kalau sekarang ikut Irak. Makanya ada yang cerita Nabi Ibrahim itu orang Babylon. Berarti orang mana? Irak. Kemudian pindah ke Syam. Kemudian sempat hidup di mana? Makkah.
Akhirnya datang. Beliau di Babylon diceritani. Terus beliau miskin. Terus ada kafilah dari Yasrib, dia bilang saya siap jadi budak Anda asal saya dibawa ke Yasrib. Akhirnya Salman jadi budak. Jadi budak, dia di Yasrib jadi budak. Demi penelitian itu dia jadi budak. Padahal dia orang pinter sekali, namanya Salman Al-Farisi. Setelah jadi budak, dia di Yasrib. Suatu saat dia kerja dapat ujroh itu upah. Datang ke Rasulullah. Ya Muhammad, manggilnya masih jangkar. Ya Muhammad, saya punya banyak uang. Kamu kan punya sahabat banyak, punya santri banyak. Ini tak sedekahkan ke kamu. Apa kata Nabi? Sahabat dipanggil semua. Halumu ilayya, ayo kesini, ini makan, ini ada sedekah. Terus kata Salman kenangannya, walam ya'khud min hasyai'an. Bahkan sebagian riwayat mengatakan falam ya musa. Nabi nyentuh saja gak mau. Karena diistilahkan sedekah. Terus kata Salman, hadhihi wahidah, ini satu alamat. Itu sandi. Gak ada yang tahu kecuali ahli kitab. Setelah seminggu, 2 minggu dapat uang lagi. Ya Muhammad, hadhihi hadiyatun laka, ini hadiah untuk kamu. Nabi langsung ikut dahar. Hadihi sintan, ini 2. Kalau logika kita pakai pengamat, bedanya apa? Sedekah ya dapat, hadiah ya dapat. Kan nggak ada bedanya sama sekali. Ternyata itu sandi. Sandi wayak balus hadiah, tapi walayak balus sedekah. Nabi itu nerima hadiah tapi nggak nerima sedekah. Bagi orang kebanyakan kan bedanya apa? Sama-sama dapat. Kiai pakai duit 1 juta, mbok arani sedekah ya ditampa. Mbok kayak 50.000 darani hadiah ya ditampa. Sementing kan duit. Tapi kalau Nabi tidak bisa seperti itu. Kalau dikatakan sedekah nggak mau nerima, kalau hadiah akhirnya ini sudah ada 2 alamat. Jadi alamat tuh ya kadang aneh, masa sedekah sama hadiah dibedakan. Terus ketiga, wa fi katifihil aisar khatamun nubuwah mislu baidatin nu'amah. Di katifil aisar, kalau orang sini bilang apa? Pundak yang kiri itu ada khatamun nubuwah, ada alamat bahwa beliau adalah nabi akhir zaman. Itu mislu baidatin nu'amah, kayak semacam telur manuk-dara. Wah itu pusing. Waduh, caranya ngelihat gimana? Dia berkali-kali datang ke situ. Nabi itu orangnya priayi, dari sering pakai baju. Kalau Nabi ini jenengan sering blodor gampang, kan Nabi kan sering priayi. Tapi Nabi itu memang unik. Ketika Salman ke situ, pas beliau mau wudhu, biasanya nggak pernah pakai buka baju. Nabi dibuka bajunya. Akhirnya Salman fa'akab ba'alaihi, bersungkur di depan Nabi, kemudian mengatakan aman tubika ya Rasulullah. Karena ada 3 alamat. Lagi-lagi 3 itu juga didapatkan dari ahli kitab. Makanya di awal-awal Islam itu ahli kitab itu luar biasa. Meskipun akhirnya di akhir-akhir masalah karena banyak oknum yang mentahrif itu. Jadi saya mohon ilmu-ilmu seperti nggak boleh hilang. Jangan mentang-mentang orang Yahudi Nasrani sekarang sudah muharraf kamu terus anti sama sekali. Tetap ada sisa-sisa samawi karena mereka masih megang kitab apa? Sama. Jadi kita fair saja. Yang salah ya salah, yang benar gini apa? Benar. Makanya saking fairnya Nabi, ini harus ditiru oleh semua orang NU, orang Muhammadiyah, orang apa saja. Nabi itu kalau menghormati satu ilmu itu luar biasa. Kata Sayyidina Umar, saya ini punya naskah banyak Taurat karena naskahnya menarik ya Rasulullah. Ada sahabat lagi cerita begini-begini. Jawabannya Nabi apa? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Kalau kamu bilang iya, ternyata yang pas muharraf, yang pas sudah ada orisinil. Kamu bilang, wah itu bohong semua, ternyata ada yang masih orisinil. Kayak apa Rasul hati-hatinya? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kalau sekarang enggak, orang ekstrim, pokoknya salah. Kalau tidak kita pokoknya salah. Iku ora ono hadise. Sing ono iku emosine, paham ya? Jadi Nabi itu fair, kalau sesuatu enggak mesti ya la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaihi. Jadi ini kebanggaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus persinggungan Nabi dengan Yahudi Nasrani itu unik. Terus diantara lagi yang ditulis itu wasallal kiblaten, dan Nabi pernah sholat di 2 kiblat. Ternyata betul. Kita tahu Nabi sholat di Ka'bah, ketika di Madinah diminta sama Allah disuruh sholat ke Baitul Maqdis, dan itu kiblatu Anbiya. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman karena sesuai definisinya wa annahu sholla al-qiblatin. Nah, alamat-alamat seperti ini orang sudah, itu dibak berjanji. Itu fasih betul menerangkan itu. Jadi saya bilang kalau Simtud Duror itu madainya isek luar biasa, berontonya Habib Ali. Sampai ketika beliau baca sholawat itu tidak kayak sampean.
Sampeyan baca solawat isi tok wis tan khalu bil uqadu wa tan fariju bil qurabu wa tubdu bil hawa ijo solawat sing kena nggo nyaur utang nggo kabul kajate pokoknya gitu. Solawatnya sekali permintaannya panjang sekali. Kalau Habib Ali enggak, makanya saya suka sama sholat beliau. Sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi. Dengan sholawat ini rohnya yang membaca sholawat sambung sama rohnya Rasulullah SAW. Barokahnya sambung menjadi mencintai. Barokahnya mencintai fayuk tabu biha di inayatillah fi hisbi. Barokahnya mencintai ditulis termasuk umatnya Rasulullah SAW. Nah sholawatnya sampean kan enggak seneng tan halu bil uqad, semua problem hilang. Watan fariju bil qurab, semua kesusahan hilang. Watu bil hawa cek kabul kajate. Watu nalu biro kasil sing seneng-seneng. Wis pokoknya sudah. Saya itu ya kadang iskalnya sholawat isi tok jaluane cek akeh. Ya tapi itu tetap baik ya. Piro-piro tawasule mbek sholawat ra gunung kawi ngoten mawon nggih. Jadi tetap baik gitu. Tapi ya ada kelasnya yang sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi. Ini sudah sholawat sek. Pokoke butuhe sambung Kanjeng. Nah, sampean butuhe kabul. Ya tidak apa-apa lah. Kira-kira tawasul lebih sholawat ora mbek gunung kawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian Waidatul Hasanah kang sampun kadhawuhaken dening Al Mukarram Ki Haji Bahauddin Nur Salim saking Rembang.